Halo, apa kabar? Ketemu lagi di hari Kamis yang juga masih berisik, gitu. Pagi ini rupanya masih terus berlanjut. Bukan masih berisik, makin berisik. Oh, makin berisik, iya. Jadi, pernyataan Presiden Jokowi kemarin yang, menyatakan bahwa meminta para, menterinya untuk tidak lagi bicara soal perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu dan fokus kepada kepada penanganan krisis itu, masih banyak mendapat sorotan. Saya juga diprotes tuh ketika ngomongin bahwa, "Wah, ini udah lempar handuk." Kata mereka kayak Mas Hersu nggak hafal aja kelakuannya Jokowi, gitu sih teman-teman. Mungkin saya bilang bahaya ini. Saya positive thinking menganggap bahwa Pak Jokowi sudah melupakan gagasan 3 periode, tapi saya dikecam sana sini gitu. Ada emak-emak juga yang memprotes. Nggak mungkin mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa ya selama ini Pak Jokowi itu nggak pernah konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Gimana sih Bung Rocky ini gimana nih ya ngadepin emak-emak dan para publik ini yang sudah kehilangan kepercayaan yang sangat tinggi ini? Ya, Presiden Jokowi memang ucapkan itu. Tetapi kan soal yang diucapkan di sidang kabinet itu kan konsumsi diplomasi politik, bahwa seolah Presiden mendengarkan suara rakyat. Kalau dia dengar, dia hentikan itu asisten khususnya dan 3-4 orang di sekitarnya untuk mengorganisir kampanye kebulan tekad. Kan kita tahu semua bahwa ini adalah akal-akalan aja. Seolah Presiden di depan rakyat bilang, saya tidak ingin ditampar. Yang ya semua orang ingin nampar dia justru karena dia nggak konsisten kan. Jadi sekali lagi kita baca aja laporan Tempo, itu semua dibongkar di situ bahwa Jokowi memang bersepakat diam-diam, tentu dia nggak ucapin, untuk mengutus asisten-asisten operasionalnya itu ke daerah untuk bikin kebulatan tekad. Jadi itu intinya tuh. Tentu aja Jokowi mesti bilang, wah kan saya udah pernah ucapkan supaya hentikan itu. Iya, dihentikan ucapannya, tapi aktivitasnya tetap jalan. Itu yang mak-mak bilang, kemarin tahu, sekarang tempe, gitu-gitu aja. Jadi memang sekali orang lancung di dalam lancung ke ujian, sekali lancung ke ujian. Ya. Sekali lancung ke ujian, selama 3 periode orang nggak akan percaya. Bukan selama 3 periode. Nah ini saya kira peribahasa baru ini. Seingat saya selamanya tidak akan dipercaya. Ini selama 3 periode. Itu kasusnya begitu. Dan kita akan lihat terus operasi kebulatan tekad. Nggak mungkin dihentikan. Karena udah jadi semacam tujuan utama Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru. Itu satu paket lah. Jadi kalau ucapan-ucapan seolah-olah marahin menteri supaya stop, ya itu maunya headline begitu. Tetapi isi beritanya yang ditugaskan tetap berlangsung. Kan nggak akan berhenti di kebulatan tekad. Bahkan tokoh-tokoh intelektual udah pada disewa tuh supaya mulai bikin opini tentang masuk akalnya 3 periode. Pakar-pakar HTN juga disogok mungkin akan disogok dengan mobil listrik, karena itu garasi mereka udah dibikin lebih lebar karena memerlukan opini hukum untuk mewujudkan ide 3 periode. Kan itu intinya. Oke, jadi kalau gitu saya terpaksa meralat dong ya. Prediksi saya bahwa Pak Jokowi itu lempar handuk. FNN selalu memakai tata bahasa presiden. Ya. Memang dia sudah sadar, tapi bohong. Kira-kira begitu yang ingin kita ucapkan. Gitu. Oke, Bung Rocky, antara keinginan dan kemudian dengan realitas di lapangan kan 2 hal yang berbeda ya. Saya kira kan kalau kita lihat secara politik itu upaya-upaya untuk mendorong amandemen melalui sidang umum MPR itu kan sudah tertutup. Kemudian kita juga melihat ini satu keanehan juga gitu. Kenapa? Karena pemerintah ini kan selalu sekarang menjadikan kambing hitamnya itu perang di Ukraina, perang antara Rusia dengan Ukraina gitu. Kalau dulu pandemi, sekarang perang yang jadi kambing hitam gitu. Kalau pemerintah pokoknya nggak pernah salah, jadi kebijakannya benar tapi gara-gara pandemi. Sekarang udah benar gara-gara Rusia gitu, tapi mestinya marahnya ke Putin dong ya. Tapi kan nggak berani marah ke Putin. Jadi itu realitasnya bahwa kemudian komoditi naik, barang-barang juga naik, dan ini kan bisa yang selalu kita sebut memicu kemarahan karena krisis sudah sampai ke dapur seluruh rumah tangga di Indonesia. Iya, ini kan asal usulnya pemerintah yang pelit, yang nggak mau membagi hasil bumi kita untuk
didistribusikan pada rakyat tuh. Kalau misalnya disebut nggak ada uang, lo Sri Mulyani sendiri memang yang bilang kita kelebihan uang karena harga komoditas naik. Memang dalam siklus ekonomi komoditas nggak mungkin dia ada di situ terus, harganya pasti turun karena komoditas selalu volatilitasnya tinggi sekali. Demikian juga soal minyak bumi itu, soal seolah-olah krisis BBM kita impor memang, tapi bagian yang kita ekspor juga banyak kan, karena kenaikan harga menyebabkan kan masih ada sumber-sumber kita yang menghasilkan dan itu diekspor kan. Apa namanya? Saya baca kemarin tulisan uraian bagus dari Salamuddin Daeng. Dia ingatkan kita justru jangan lupa itu ada Pertamina, ada perusahaan hilirnya tuh, perusahaan hulunya tuh yang disubholdingkan, dan karena itu yang hulu itu tetap berkeuntungan. Harga minyak naik itu Pertamina juga dapat uang dari produksi hulu yang diekspor tuh, sebagai minyak mentah tuh. Jadi sebetulnya pemerintah berbohong gitu. Kita tahu bahwa dia punya uang, tapi dia nggak mau bagi ke rakyat. Nah, supaya rakyat nggak memberontak ya dikasih BLT yang seadanya aja. Dan sebetulnya kalau kita tagih itu, kan kita bisa katakan kenapa sih kalian pelit itu? Ya sumbernya cuma dua jawabannya. Karena dia mesti bayar utang tadi itu, dan dia nggak mau lepaskan proyek-proyek yang disebut proyek strategis, yang paling strategis adalah ibu kota negara tuh. Jadi pemerintah berbohong sebetulnya tuh. Kalau memang kita krisis ya bilang aja kita krisis. Tapi kalau kita krisis, hentikan juga yang disebut proyek strategis. Kalau orang lihat ibu kota masih tetap ada di kepala Pak Jokowi, artinya APBN itu dipakai buat ibu kota, bukan untuk ibu-ibu. Tapi kan konsekuensinya serius gitu, karena dulu kan pemerintah seperti sangat dikdaya, mau apa saja kan pemerintah waktu itu didukung oleh DPR kan, Bung Rocky, kita ingat lah mulai soal undang-undang stabilitas keuangan negara, undang-undang Minerba, termasuk juga Omnibus Law. Situasinya kan sekarang berbeda gitu. Tapi artinya kan sebenarnya dukungan politik terhadap pemerintah tidak sekuat dulu. Iya, kita ingat bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan apa yang disebut kebijakan itu ada di saya, bukan di menteri itu. Dan kita lihat bahwa sebetulnya kalau Presiden bilang saya memahami kebijakan, dia bisa organisir kabinetnya. Masalahnya kabinetnya nggak tahu arah Presiden kemana. Kan setiap kali berubah kan. Seperti soal yang paling sederhana, soal sawit yang nggak bisa dia selesaikan. Jadi kalau Presiden bilang bahwa ya udahlah nggak usah bicara 3 periode, ya mahasiswa nggak percaya lagi, buruh nggak percaya. Jadi semua ucapan Presiden yang dia anggap bahwa akan dibenarkan oleh DPR karena dia kuasai di situ. DPR juga, menteri-menteri yang ada yang partainya ada di DPR juga merasa kemana arahnya. Satu-satunya keterangan adalah ini menteri-menteri yang menunggu sebetulnya satu mundur maka semua mundur. Yang masalah kita hari ini adalah menunggu satu faktor aja, dan itu yang bisa menyebabkan kita seperti Bangladesh kemarin tuh, kabinetnya langsung mundurkan diri aja kan di situ ukuran integritasnya tuh. Tentu orang berharap Sri Mulyani mundur, tapi juga Jokowi mungkin tahu bahwa Sri Mulyani saya tahu ada beberapa hal yang akan saya cegah Anda mundur tuh. Demikian juga menteri-menteri strategis. Nah, kalau partainya pasti menginginkan dalam keadaan yang sempit tetap ingin dapat limpahan dari kebijakan kelebihan APBN untuk membiayai politik 2024. Jadi kita ditipu, bukan kita ditipu, kita tahu bahwa kalau orang nipu ya nipunya masuk akal. Kalau investor lihat ini bagaimana sih Indonesia, dan kita diolok-olok di dunia. Saya baca mungkin 5 referensi pers asing yang mengatakan Indonesia ingin bangun ibu kota tapi nggak punya uang sebetulnya. Karena itu kemudian orang menganggap sebetulnya dia punya uang, tapi uang itu disiapkan untuk ibu kota yang nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi ambisi Presiden untuk menjadi raja di istana yang baru itu yang menyebabkan, atau trade off-nya itu yang menyebabkan kesulitan ekonomi di rakyat sekarang. Tapi kita tahu bahwa memang orkestrasinya kan udah bubar sebetulnya. Sekarang Presiden Jokowi mau cari selamat dengan mengatakan saya nggak menginginkan itu. Iya, tapi dia mesti terangkan bahwa saya tidak menginginkan 2024 itu ditunda tuh. Tapi dia cuma bilang jangan berpikir mengucapkan penundaan tuh. Tapi dia sendiri nggak katakan bahwa dia nggak ingin, dia masih ingin terpilih karena diam-diam dia sponsori orkestrasi di daerah. Oh, jadi yang
yang dia tidak ingin itu diucapkan, gitu ya, Bung Rocky ya? Iya, dia nggak mungkin. Kan dia bilang hentikan wacana penundaan, tapi operasi jalan terus dong. Kira-kira begitu. Oke, tapi kan gini, mereka terus operasi, tapi di luar itu juga operasi-operasi partai politik juga jalan terus. Kan itu yang terjadi ya, kita menangkap itu. Ada sih memang yang ingin merapat, masih merapat di kabinet. Saya tadi malam saya membaca misalnya tadi malam katanya PAN, DPP PAN kumpul di rumah Zulhas membahas rencana mereka merapat ke kabinet. Tapi ada juga satu pertemuan yang menarik menurut saya, dan mengingat posisi Bu Megawati yang sekarang berseberangan dengan Jokowi ini sangat menarik, yakni ternyata mereka itu PBNU itu lengkap, dan yang menarik itu plus dengan Menteri Agama Yakut Khalid Qomas itu bertemu dengan Bu Megawati, dan kita tahu kan ini kemarin mereka Pak Luhut itu intens juga melobi PBNU, dan pada waktu itu melalui ketua umumnya Yahya Stakuf menyatakan bahwa masuk akal penundaan pemilu pada waktu itu gitu ya. Nah sekarang bertemu dengan Ibu Megawati ini tidak bisa cuma disebut bahwa oh saya mendapat pelajaran berharga politik tanpa baper. Saya kira nggak seperti itu kan? Ya, saya kira itu pertemuan yang sengaja dibocorkan pada Pak Jokowi. Walaupun isinya mungkin baru basa-basi kecil, tapi Pak Jokowi udah ketar-ketir nih. Karena NU ini kemampuan manuvernya luar biasa. Jadi sinyal itu menunjukkan bahwa udahlah, NU tahu ini kapal udah oleng Pak Jokowi. Jadi ya merapat ke PDIP lebih masuk akal daripada bertahan di kabinet. Jadi sangat mungkin nanti Menteri Agama yang mengundurkan diri duluan tuh. Nah itu geger. Jadi saya tetap lihat momentum ini dalam 2 minggu ini mungkin berbahaya sekali. Dan aktivitas bujuk-membujuk di bawah itu nggak bisa dipahami lagi oleh Presiden Jokowi. Ini akibatnya Presiden karena dia gelisah, dia nggak tahu lagi mau bilang apa, maka dia bilang aja ucapan dia yang headline itu bahwa saya tolong hentikan, iya tolong hentikan, tapi operasi untuk bahkan menghentikan Presiden itu berlangsung sekarang tuh. Jadi Presiden sebenarnya khawatir bahwa yang dia sebut perpanjangan itu berubah menjadi perpendekan. Karena semua ini adalah makhluk politik yang udah terlatih dan melihat keadaan tuh. NU itu paling peka dengan keadaan sekarang. Jadi kalau saya mau bertaruh itu NU udah putuskan untuk berhenti mendukung Presiden Jokowi. Karena dia lihat juga ya apa yang dapat untung dari situ udah nggak ada, tinggal remah-remah doang tuh. Itu yang namanya politik oportunis. Dan kita senang aja ada orang-orang oportunis yang bisa mempercepat perubahan. Ya, karena gini, secara fatsun saya jujur tidak tahu apa jabatannya Khalil Qomas ini di PBNU. Saya belum baca gitu. Tapi yang jelas dia posisinya sebagai adik dari Yahya Stakuf kan gitu. Nah, tapi jangan lupa dia adalah menteri dari Pak Jokowi kan begitu. Dan dan posisinya sekarang jujur saja kan mereka ini sedang antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu kan berseberangan. Nah, ini kan secara fatsun politik harusnya ya kalau yang lain datang ya Stakuf si Khalil Qomas nggak ikut dong. Iya, tapi kan ini sengaja memberi sinyal pada Jokowi kan. Jadi memang ya mungkin juga dibocorin tapi Pak Jokowi nggak bisa cegah karena pertemuan itu dilakukan dengan berbagai macam alasan kultural, tapi isinya pasti ada alasan politik gitu. Pak istilahnya belajar bikin nasi goreng pada Ibu Mega, apa belajar rebus nasi goreng dari Ibu Mega. Nah bahasa NU itu selalu begitu, kita paham itu, dan kecerdasan NU itu selalu melampaui kemampuan Jokowi yang dikirim oleh Pak Luhut, karena Pak Luhut nggak bisa ketemu Ibu Mega dan NU selalu dekat dengan Pak Luhut. Oke, tapi Pak Luhut sendiri kan orang yang mampu juga mendeteksi politik. Dia melihat bahwa waduh ini keadaan memburuk dan mesti ada dipersiapkan alternatif, semacam komposisi baru untuk membuat kalau Pak Jokowi jatuh sebelum 2024 juga jatuhnya smooth. Kira-kira begitu tuh. Yang kalau lagunya jazznya smooth operator itu. atau Killing Me Softly gitu. Nah, itu. Ya, memang lebih enak sebenarnya Killing Me Softly itu, karena memang ya udah itu sedang berlangsung prosedur penurunan itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, prosedur penurunan presiden sedang berlangsung. Tinggal ditentukan konstitusional apa enggak konstitusional. Kan nanti seminggu lagi tuh BEM akan hadir lagi, dan sekali BEM hadir itu akan berlanjut buruh akan. Jadi nggak mungkin ini dicegah. Jadi kalau kita sering katakan Pak Jokowi udah
mending lempar handuk aja, bener memang lempar handuk artinya ya udah nggak akan ada kesempatan untuk mengorganisir ulang kekuasaan. Nah, tanda pertama marah-marah ke kabinet sendiri kan. Jadi ngapain marah-marah di situ? Kalau bisa dipanggil satu-satu ngapain diomelin? Jadi presiden mau katakan sebetulnya bahasa semiotiknya, saya masih dalam kontrol ya, karena itu saya omelin menteri saya di sidang kabinet, lalu saya bocorkan itu ke publik. Itu publik bilang, lu sebetulnya udah kalah lu kalau udah marah-marah dan bocorin. Ini intinya kan. Mungkin beliau satu waktu akan ambil cara Pak Andika itu, ya, bikin YouTube sendiri lalu bocorin sendiri itu supaya bisa mengukur situasi politik. Pak Andika lebih pintar itu, dia bisa langsung ukur situasi politik tuh. Jadi kira-kira itu intinya. Dan Jokowi merasa wah Andika merapat ke Megawati dengan isu komunis itu, NU merapat ke Megawati, makin nggak bisa tidur Pak Jokowi. Nah, ini pembicaraan kita kayak pembicaraan warung kopi di Medan ya. Oke, ya, memang menarik. Saya kira situasi belakangan ini dan sebenarnya itu juga semua sudah kita prediksi gitu. Ini akan terjadi. Tapi menjadi menarik perhatian buat kita. Tentu saja kita akan cermati apakah kemudian Pak Jokowi akan meneruskan kembali ucapannya itu melihat dinamika yang terjadi tadi. Ada pertemuan-pertemuan politik, melihat NU merapat ke PDIP dan kemudian mahasiswa juga akan bergerak pada tanggal 11. Dan saya dengar kan bukan hanya mahasiswa dan buruh, tapi juga emak-emak akan turun gitu pada tanggal 11. Jadi ini menurut saya penting, saya kira Pak Jokowi membaca tondo-tondo zaman ini. Ya, dan begitu dibaca tanda-tandanya bahwa pulung itu tidak akan jatuh lagi di istana ke Merdeka Utara, lalu mulai panik. Nah, kepanikan itu bisa berakibat Pak Jokowi bikin langkah yang konyol. Misalnya mulai mempersoalkan kasus-kasus lama pada beberapa partai politik, lalu mulai dilobi, maka KPK mulai baca lagi sprindik lama. Ini semua akan bikin makin kacau. Jadi Pak Jokowi ya lebih bagus mulai mempersiapkan untuk jadi pertapa itu, karena dengan cara itu sebetulnya dia bisa pulihkan batinnya. Kalau sekarang kita lihat batin Pak Jokowi itu betul-betul oscillating, apa namanya tuh, tidak stabil tuh. Karena makin lama naik turun emosinya tuh. Tapi orang tahu bahwa ya di balik naik turun emosi ada kecemasan karena ambisinya terbaca lebih awal oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa lebih cepat membaca ambisi Pak Jokowi ketimbang jurnalis konvensional yang masih berharap Jokowi 3 periode. Ya, oke. Tadi soal sprindik orang, nah ini saya jadi teringat kemarin rupanya dalam sidang kabinet itu Ketua KPK hadir loh, Bung Rocky, dan dia duduk di sebelah Lutfi yang sedang sibuk soal minyak goreng gitu. Jadi apakah betul ini sekarang secara resmi memang KPK itu sudah berada di bawah presiden gitu dengan undang-undang yang baru itu sehingga dia hadir di sidang kabinet? Itu juga terlarang secara etis. KPK itu mesti jauh-jauh dari kekuasaan. Karena masuk di dalam rapat itu, kecuali ada kasus yang mesti dibahas sebagai laporan, tapi kan ini sidang kabinet tentang kebijakan negara secara makro tuh. Lain kalau Pak Firly Bahuri keluar kemudian kasih statement, apa sebetulnya isi pembicaraan, apa relevansi Anda ada di dalam sidang kabinet? Pasti dipanggil Pak Jokowi kan. Nah kalau dipanggil Pak Jokowi ngapain harus bersama-sama dengan menteri yang lain? Jadi sinyal ini memperlihatkan bahwa ya KPK memang udah dilumpuhkan itu. Kan KPK bisa bilang kalau ada kasus ya udah kita selesaikan dengan cara 4 mata atau 3 menteri terkait. Ini di sidang kabinet. Jadi mungkin Jokowi hanya ingin memperlihatkan bahwa saya kuasai semua hal. Tapi saya tahu juga Firly juga punya kemampuan untuk manuverring, dan sangat mungkin juga itu adalah sinyal dari Firly bahwa saya nggak bisa apa-apa karena sudah dipanggil presiden, kira-kira begitu. Atau orang tafsirkan bahwa ada kasus baru yang dipesan oleh presiden melalui KPK dan itu bisa terbaca 2 hari ke depan itu. Kasus apa sebetulnya yang dipesan oleh presiden, kira-kira begitu. Jadi kita membaca semua hal dengan satu prinsip bahwa ini batu yang ada di gunung itu sedang turun dan menggelincirnya makin jauh, makin cepat. Oke, kita pastikan bahwa hari ke hari akan makin berisik, karena itu stay tune terus bersama kami dan kita akan terus bersama-sama terus mengawal bangsa bernegara ini. Salah satu pintu masuk yang kita terus kawal adalah 0%. 0% adalah kemutlakan dalam demokrasi. Oke. Yes.